Who in this room is happy to be married but not in love? Who here is happy to be in a job where you're earning money but you're not fulfilled? Broadly speaking, this is why you need an emotional education. It's very, very hard to be married and happy. It's very, very hard to be in a job and fulfilled, not merely earning money. These are new expectations that we have of our lives. And yet we continue to cling to an ancient model that somehow the knack for knowing how to pull off a successful emotional life is something that we should pick up by intuition. Video ini akan saya mulai dengan menggambarkan tentang pemikiran sempit kebanyakan orang dalam memandang atau mendefinisikan arti dari kecerdasan. Kita bersekolah selama belasan tahun demi mendapatkan satu kertas untuk memenuhi standar kecerdasan yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Selain gelar dalam bentuk kertas, nilai IQ juga seringkali dijadikan sebagai patokan untuk melihat standar kecerdasan seseorang. IQ rendah artinya bodoh, IQ tinggi artinya pintar. Namun jika kita mau berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa definisi dari kecerdasan itu sendiri? Apakah kecerdasan hanya dapat ditentukan melalui gelar dalam bentuk kertas? Apakah kecerdasan hanya dapat ditentukan melalui nilai IQ yang tinggi? I believe our standard model of intelligence is systematically letting far too many kids fall between the cracks in an educational system that has such limited notions of human potential. Menurut saya, kecerdasan itu kita dapatkan dengan tujuan untuk diterapkan dalam kehidupan, demi mengembangkan potensi diri dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Sekarang jika kita memaknai kecerdasan dalam berkehidupan, maka kita akan menemukan definisi yang sangat luas mengenai kecerdasan itu sendiri. Kecerdasan dalam mencari teman, membangun hubungan rumah tangga, membangun karir, mengembangkan aset finansial, dan masih banyak lainnya. Jika kita lihat dalam perspektif seperti ini, maka gelar sekolah ataupun IQ itu ternyata tidak menjadi aspek yang paling penting untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Kita mulai dari sistem edukasi di sekolah. Berdasarkan pengalaman saya bersekolah, sistem edukasi di sekolah itu kurang memberikan para siswanya pengetahuan yang lebih dalam tentang cara untuk menerapkan ilmu pelajaran sekolah dalam kehidupan nyata. Tes IQ pun juga begitu. Daniel Goleman, seorang pakar psikolog, dalam bukunya memberikan sebuah argumen yang berbasiskan riset, menyatakan bahwa IQ itu hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam menentukan keberhasilan seseorang. Sistem edukasi dan paradigma orang-orang mengenai kecerdasan yang sangat sempit membuat banyak dari kita yang pada akhirnya harus kebingungan dan kesusahan ketika menghadapi realita kehidupan yang sebenarnya. Standar sekolah dan nilai tes IQ hanya menuntut kita untuk bisa menggunakan otak bagian kiri yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analitis. Kita kurang diajarkan tentang cara untuk bisa menggunakan otak bagian kanan yang melibatkan kemampuan untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan mengendalikan emosi. Padahal hampir segala aspek dalam kehidupan kita itu membutuhkan kemampuan tersebut. Hal ini menjelaskan begitu banyak permasalahan-permasalahan mulai dari yang individual hingga sosial yang kita lihat di zaman sekarang. Mulai dari kenakalan remaja, korupsi, fenomena bully ataupun cyberbully, tingkat depresi yang meningkat, dan masih banyak lainnya. Anak-anak muda yang pintar dalam menggunakan sosial media tidak tahu bagaimana cara mengelolanya dengan bijak. Saya akan ambil satu contoh. Fenomena ingin viral, seorang remaja membuat video TikTok atau video di media sosial itu dengan berhadapan dengan truk besar atau menghadang truk besar. Nah, itu karena apa? Kita menganggap teknologi itu secara instan bisa menciptakan sebuah popularitas yang instan. Itu kesalahannya. Padahal teknologi atau media sosial itu justru harus membuat kita itu semakin sadar, menunjukkan eksistensi kita sebagai manusia yang otentik. Para pejabat yang pintar dalam urusan politik kurang bisa dalam menunjukkan rasa empati. Ketidakcerdasan kita dalam mengelola emosi membuat kita rentan dalam mengambil keputusan yang salah. Ketidakcerdasan kita dalam merasakan empati membuat kita susah untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Inilah yang terjadi ketika kita memiliki standar yang sangat sempit dalam memaknai kecerdasan. Mungkin ini sudah saatnya untuk kita memperluas standar tersebut dengan menambahkan standar kecerdasan baru yang lebih sering kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah standar kecerdasan yang seringkali dianggap remeh dan tidak penting, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengelola emosi
sebagai upaya untuk mengurangi stres, berkomunikasi secara efektif, memberikan empati, menghadapi tantangan, dan menyelesaikan konflik. Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence memberikan sebuah model yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengukur kecerdasan emosional seseorang. Model ini terdiri dari 4 kriteria, tapi kita mulai dulu dari 2 kriteria yang pertama, yaitu self-awareness dan self-management. Menurut Dr. Les Greenberg, emosi seseorang itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu emosi primer dan emosi sekunder. Emosi primer adalah reaksi emosional yang pertama kali keluar dalam benak kita. Namun yang sering kali menaklukkan pikiran kita untuk melakukan aksi, itu adalah reaksi emosional kita yang kedua, yaitu emosi sekunder. Marah adalah reaksi emosi sekunder yang menutupi perasaan sakit. Rasa malu adalah reaksi emosi sekunder yang menutupi perasaan sedih. Rasa cemas adalah reaksi emosi sekunder yang menutupi perasaan takut atau trauma yang mendalam. Ketika kita gagal dalam mengidentifikasi emosi primer, kita akan cenderung mengambil tindakan berdasarkan emosi sekunder, seperti contoh mengeluarkan amarah. Namun jika kita berhasil dalam mengidentifikasi reaksi emosional kita yang pertama, yaitu emosi primer, kita akan sadar bahwa ternyata akar dari amarah itu sendiri adalah perasaan sedih, sakit, atau bahkan takut. Perasaan-perasaan inilah gambaran dari apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita akan sadar bahwa ternyata amarah itu sama sekali tidak dibutuhkan jika kita dapat mengungkapkan apa yang menjadi akar dari amarah itu sendiri. Ketika kita dihadapi oleh sebuah situasi yang sangat tidak nyaman bagi mental kita, seringkali otak kita akan mengeluarkan suara-suara seperti, "Anda terlihat bodoh. Jangan mau diperlakukan seperti itu. Di mana harga diri Anda?" Suara-suara inilah yang menjadi bibit atau cikal bakal dari terbentuknya emosi sekunder, yang berujung pada kita melakukan tindakan yang salah, seperti mengeluarkan amarah, kabur dari masalah, kabur dari tanggung jawab. Oleh karena itu, kita perlu untuk melawan suara-suara tersebut dengan mengidentifikasi emosi primer yang ada dalam pikiran kita, bukannya membiarkan emosi sekunder yang mengontrol kita. Perasaan lega akan tercapai ketika kita mau menerima dan menelusuri apa yang menjadi akar dari segala bentuk emosi, kemudian melakukan tindakan sesuai dengan apa yang menurut Anda benar dan pantas untuk dilakukan. Itulah dasar dari self-awareness dan self-management. Bagaimana kita bisa cerdas dalam mengidentifikasi emosi kita sendiri dan mampu mengelolanya agar bisa mengeluarkan aksi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita lanjut ke 2 kategori berikutnya, yaitu social awareness dan social skill. Social awareness adalah kemampuan seseorang untuk bisa merasakan dan mengidentifikasi emosi atau perasaan orang lain, atau dalam kata lain, berempati. Social skill adalah kemampuan seseorang dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain, dalam bentuk percakapan, negosiasi, memberikan pidato ataupun presentasi. Orang yang tidak cerdas dalam kedua bidang ini akan cenderung kesusahan dalam menunjukkan rasa empati, cenderung lebih arogan, kasar, egois, dan tidak mau kalah. Saya jadi teringat quote-nya Alain de Botton yang berkata seperti ini. Katakan kepada seseorang bahwa Anda memiliki hidup yang ideal dan sempurna adalah cara tercepat untuk membuat orang tersebut merasa frustrasi. Katakan kepada seseorang bahwa Anda sedang menderita adalah cara terbaik untuk membuat orang tersebut merasa senang. Kemauan untuk mengatakan bahwa kita adalah manusia yang sedang menderita adalah langkah pertama untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Perkataan Alain de Botton memang terlihat sangat aneh, tapi menurut saya ini sangat masuk akal. Manusia adalah makhluk yang sangat rentan terhadap penderitaan. Dimanapun posisi kita berada, kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Dengan mengetahui bahwa ternyata orang lain juga sedang menderita, dapat memberikan kita perasaan tenang dan lega. Karena kita tahu bahwa ternyata kita itu tidak sendiri. Social awareness adalah kemampuan untuk bisa menyadari hal tersebut, bahwa kita tidak harus terus-menerus menunjukkan betapa indahnya dan hebatnya diri kita demi mendapatkan teman ataupun status. Karena kita sebagai manusia sebenarnya memiliki sebuah kesamaan dalam menghadapi keresahan hidup, dan sama-sama memiliki pikiran yang cenderung dikontrol oleh emosi kita sendiri. Dengan menyadari bahwa kita semua adalah manusia yang sedang tersiksa dan tidak sempurna, rasa empati akan datang menutupi arogansi dan egoisme. Rasa empati inilah yang akan menunjukkan dan mengubah bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan emosional akan menjadi topik yang sangat penting di masa sekarang maupun masa depan. Semakin banyak orang yang merasa kesusahan dan frustrasi karena hidupnya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Mulai dari hubungan yang tidak sehat, pekerjaan yang tidak bermakna, rasa cemas yang berlebihan, trauma yang tidak pernah hilang. Kecerdasan emosional akan menjadi solusi yang praktis untuk mengatasi itu semua. Bagaimana cara kita mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain adalah hal yang sangat penting untuk kita bisa mengembangkan potensi diri dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Nama saya Kevin Tanjaya. Thank you for watching.